Hai teman-teman, selamat datang di IT News. Tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, 28 Agustus 2026. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali memasuki fase baru. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Kamis 27 Agustus 2026 menegaskan bahwa pemerintahannya saat ini tidak sedang berunding dengan Iran. Washington memilih memusatkan tekanan pada sektor ekonomi dan keuangan Teheran, sementara muncul laporan bahwa Departemen Kehakiman AS sedang mempersiapkan mekanisme hukum masa perang untuk mempermudah penyitaan kapal tanker dan minyak Iran. Berbicara kepada wartawan di ruang oval Gedung Putih, Trump secara terbuka menepis kemungkinan pertemuan dengan pihak Iran dalam waktu dekat. Kami tidak ingin berbicara dengan mereka. Kami juga tidak sedang berusaha untuk bertemu atau apapun, kata Trump. Pernyataan tersebut memperjelas arah kebijakan Washington setelah pemerintahan AS pada 24 Agustus 2026 meluncurkan Operation Economic Outcast, sebuah kampanye tekanan ekonomi yang dirancang untuk memutus sebanyak mungkin jalur keuangan dan perdagangan yang masih menopang pemerintah Iran. Gedung Putih menyebut operasi tersebut sebagai upaya untuk mengisolasi Iran dari jaringan ekonomi internasional. Menteri Keuangan AS Scott Bessent sebelumnya juga memperingatkan bahwa negara maupun lembaga yang terus mempertahankan hubungan ekonomi tertentu dengan Iran dapat menghadapi konsekuensi dari Washington. Trump mengklaim tekanan yang diterapkan pemerintahannya telah membuat kondisi keuangan Iran semakin sulit, termasuk kemampuan Teheran membiayai aparat militernya. Ketika ditanya mengapa Washington belum secara terbuka menjatuhkan tindakan keras terhadap bank-bank besar Tiongkok yang masih memiliki hubungan dengan Iran, Trump memberikan jawaban yang penuh isyarat. Siapa yang mengatakan itu? Anda tidak tahu apa yang sedang saya lakukan. Saya tidak perlu mengumumkan semuanya, ujarnya. Pernyataan tersebut memunculkan spekulasi bahwa pemerintahan Trump kemungkinan tengah mempertimbangkan langkah terhadap lembaga keuangan Tiongkok. Namun hingga 27 Agustus, belum ada pengumuman resmi mengenai sanksi besar terhadap bank utama Tiongkok terkait perdagangan Iran. Persoalan Tiongkok juga muncul ketika Trump membahas aktivitas intelijen antar negara. Ia secara terbuka mengakui bahwa kegiatan spionase tidak hanya dilakukan Beijing. Menurut Trump, ketika negara lain melakukan kegiatan intelijen terhadap Amerika Serikat, Washington juga melakukan kegiatan serupa terhadap mereka. Pernyataan tersebut memperlihatkan bagaimana persaingan AS Tiongkok ini tidak hanya berlangsung dalam perdagangan dan teknologi, tetapi juga mencakup sektor intelijen serta sistem keuangan. Di tengah meningkatnya tekanan ekonomi tersebut, situasi domestik Iran juga mulai menunjukkan tanda-tanda tekanan serius. Pada 27 Agustus, antrian panjang kendaraan dilaporkan terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar di Teheran dan beberapa kota lainnya. Sebagian antrian bahkan dilaporkan membentang sangat panjang, sementara beberapa SPBU menghentikan pelayanan setelah pasokan tidak mampu memenuhi lonjakan permintaan. Kondisi itu diperburuk oleh kekhawatiran masyarakat mengenai ketersediaan bahan bakar dan kemungkinan perubahan harga. Laporan terpisah yang mengutip sumber-sumber di Iran menyebut penggunaan cadangan strategis bahan bakar negara tersebut telah mencapai tingkat peringatan merah. Jika tingkat penarikan cadangan terus berlangsung dengan kecepatan yang sama, stok tersebut dikhawatirkan dapat semakin menipis dalam beberapa pekan. Namun laporan mengenai kondisi cadangan strategis tersebut belum dapat diverifikasi secara independen sepenuhnya. Tekanan terhadap Iran berpotensi meningkat lebih jauh. Laporan Bloomberg Law pada 26 Agustus mengungkapkan bahwa Departemen Kehakiman Amerika Serikat sedang mempersiapkan pengaktifan kembali mekanisme hukum maritim masa perang yang telah lama tidak digunakan, dikenal sebagai Price Court. Mekanisme tersebut secara historis digunakan untuk menentukan apakah kapal dan muatan yang direbut dalam konflik dapat secara hukum dianggap sebagai rampasan perang. Jaksa Federal AS Aaron Reitz mengonfirmasi bahwa Departemen Kehakiman sedang berupaya menghidupkan kembali mekanisme tersebut. Jika rencana itu benar-benar diterapkan, pemerintah Amerika Serikat dapat memperoleh jalur hukum yang lebih cepat untuk mengklaim minyak dan berbagai muatan lain dari kapal Iran yang berhasil disita. Barang yang telah ditetapkan sebagai milik Amerika kemudian dapat dijual dan hasilnya disetorkan ke Departemen Keuangan AS. Langkah tersebut diperkirakan akan menghadapi tantangan hukum serius. Namun jika berhasil diterapkan, kebijakan itu dapat menandai perubahan besar strategi Washington dari tekanan melalui sanksi ekonomi menuju penggunaan hukum maritim masa perang untuk memperkuat blokade terhadap Iran. Di luar persoalan Iran, Trump pada hari yang sama juga menyinggung meningkatnya kekhawatiran mengenai Rusia dan NATO. Trump mengatakan dirinya tidak yakin Presiden Rusia Vladimir Putin akan menyerang wilayah negara anggota NATO. Dia tidak akan menyerang wilayah NATO, katanya.
Trump juga mengecilkan spekulasi mengenai perjalanan Direktur CIA John Ratcliffe ke Moskow pada awal pekan tersebut. Trump mengatakan perjalanan itu bukan misi khusus untuk membawa ultimatum kepada Rusia. Namun sejumlah laporan media Amerika yang mengutip sumber-sumber yang mengetahui pembicaraan tersebut memberikan gambaran berbeda. Ratcliffe dilaporkan memperingatkan pejabat Rusia agar tidak melakukan serangan terhadap anggota NATO. Dukungan Moskow terhadap Iran juga disebut menjadi salah satu topik pembicaraan. Pada hari yang sama, Trump turut mengambil langkah kontroversial dalam hubungan Amerika Serikat-Kanada. Pada 27 Agustus 2026, Trump menandatangani perintah eksekutif yang mengarahkan pemerintah federal Amerika Serikat untuk mengganti nama Lake Ontario menjadi Lake America dalam penggunaan resmi pemerintah federal AS. Perintah tersebut memberikan waktu 30 hari kepada Menteri Dalam Negeri AS untuk berkoordinasi dengan Board on Geographic Names dalam melaksanakan perubahan nama dan memperbarui sistem geografis federal. Dengan demikian, perubahan tersebut bukan berarti Kanada diwajibkan menggunakan nama baru itu. Setelah menyelesaikan agenda di Washington, Trump bertolak menuju Houston, Texas pada Kamis malam untuk menghadiri kegiatan penggalangan dana Komite Nasional Partai Republik. Perjalanan Trump ke Texas berlanjut pada Jumat 28 Agustus 2026 dengan agenda di Johnson Space Center NASA di Houston. Trump dijadwalkan memberikan Congressional Space Medal of Honor kepada 4 awak Artemis II, 3 astronot NASA asal Amerika Serikat, Red Wiseman, Victor Glover, dan Kristen Koch, serta astronot Badan Antariksa Kanada Jeremy Hansen. Keempatnya menyelesaikan misi bersejarah selama sekitar 10 hari mengelilingi bulan pada April 2026. Rangkaian perkembangan pada 27 Agustus memperlihatkan bagaimana Washington kini menghadapi beberapa front strategis sekaligus. Di satu sisi, pemerintahan Trump berusaha meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Iran dan bahkan mempertimbangkan instrumen hukum masa perang untuk memperkuat penyitaan aset maritim. Di sisi lain, Amerika Serikat tetap harus menghadapi persaingan dengan Tiongkok, menjaga stabilitas hubungan dengan Rusia dan NATO, serta mengelola ketegangan baru dengan Kanada. Namun perhatian terbesar saat ini tetap tertuju pada Iran. Jika mekanisme penyitaan kapal benar-benar diaktifkan sementara tekanan ekonomi terus diperketat, pertarungan Washington dan Teheran tidak lagi sekadar berkisar pada sanksi. Konfrontasi tersebut berpotensi memasuki fase yang jauh lebih keras. Ketika jalur perdagangan, kapal tanker, pasokan bahan bakar, sistem perbankan dan pendapatan minyak menjadi medan utama perebutan pengaruh antara kedua negara. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.